Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Salam MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan investigasi hukum bisnis yang mengkaji kasus pertambangan emas tanpa izin atau yang dikenal dengan istilah PETI, yang berlangsung di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Topik ini kami pilih karena dekat secara geografis dengan kita dan memiliki dimensi hukum bisnis yang sangat kaya, mulai dari hukum pertambangan, hukum lingkungan, hingga pertanggungjawaban perdata dan pidana. Nah, sebelum mulai, izin kami memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Amelia Putri, lalu juga ada rekan saya. Yang pertama ada Hairunisa, yang kedua ada Badariat Pito, dan yang ketiga ada Sri Wahyuni Umar. Nah, selanjutnya di sini untuk agenda dan dari struktur presentasi kami, dimulai dari presentasi ini dibagi menjadi 9 bagian. Dimulai dari gambaran umum khusus, kemudian kronologi peristiwa, isi hukum utama, fakta dan bukti, identifikasi stakeholder, analisis regulasi, analisis risiko, alternatif penyelesaian, dan diakhiri dengan rekomendasi serta kesimpulan. Nah, selanjutnya di slide ketiga itu ada gambaran umum. Mari kita mulai gambaran umum kasus. Nah, Kecamatan Lunyuk merupakan wilayah di bagian selatan Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa yang secara geologis memiliki potensi emas yang signifikan. Sayangnya, potensi alamnya ini tidak dikelola melalui jalur legal yang seharusnya, melainkan melalui pertambangan tanpa izin atau peti. Penelitian akademik yang dilakukan oleh Widayat pada tahun 2017, dan ini adalah satu-satunya studi ilmiah yang secara spesifik mengkaji desa Lunyuk Rea di kecamatan ini, mendokumentasikan adanya pencemaran merkuri dan sianida ke badan sungai, kerusakan ekosistem, serta ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Dalam konteks yang lebih luas, berdasarkan data Kementerian SDM, terdapat lebih dari 2.700 titik peti di seluruh Indonesia. Dan pada Oktober 2024, KPK mengungkapkan fakta mengejutkan. Hanya dari satu titik tambang ilegal di NTB saja, omsetnya mencapai 90 miliar per bulan, atau 1,8 triliun per tahun. Angka yang luar biasa besar dan semuanya luput dari kas negara. Secara terpisah, Lombok Pos pada tahun 2025 juga melaporkan bahwa peti masih aktif di Kabupaten Sumbawa, memperkuat urgensi kasus yang kami sajikan ini. Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk pemerintah telah berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektar lahan hingga pertengahan 2025, sebagai bukti bahwa masalah ini ditangani serius di tingkat nasional. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairunisa. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide keempat, ada kronologi peristiwa. Sekarang mari kita lihat bagaimana kasus ini berkembang dari waktu ke waktu. Pada periode 2015 hingga 2016, aktivitas peti di perbukitan Kecamatan Lunyuk mulai marak. Merkuri mulai digunakan dalam proses pengolahan emas, sebuah praktik yang berbahaya namun murah. Tahun 2017 menjadi titik penting. Peneliti Widayat melakukan studi lapangan dan secara ilmiah mendokumentasikan pencemaran merkuri di Desa Lunyuk Rea. Ini adalah bukti akademik pertama yang tercatat antara 2018 dan 2022. Meskipun ada beberapa operasi penertiban sporadis oleh aparat, peti terus berlanjut bahkan meningkat. Alat berat ekskavator mulai digunakan dan limbah merkuri maupun sianida terus mengalir ke sungai. Titik nasional terjadi pada 3 hingga 4 Oktober 2024 saat KPK turun langsung ke Sekotong, Lombok Barat, NTB. KPK mengungkap omset yang fantastis dan menyebut bahwa Sumbawa Barat, Dompu, dan wilayah NTB lainnya memiliki potensi masalah serupa. Namun yang paling mengkhawatirkan,
Tambang yang disegel KPK pada Oktober 2024 dilaporkan aktif kembali pada Maret 2026. Dinas SDM NTB sendiri mengakui sulitnya pencegahan dan melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat. Inilah yang kami sebut sebagai siklus disegel aktif kembali, yang menjadi inti persoalan struktural dalam kasus ini. Menutup kronologi, pemerintah pusat melalui Satgas PKH telah beroperasi dan mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektar lahan tambang ilegal hingga pertengahan 2025. Pada April 2026, Menteri SDM bahkan melakukan kunjungan lapangan langsung ke Murung Raya untuk mengawasi jalannya operasi Satgas ini, menunjukkan bahwa pemerintah pusat sudah bergerak dan daerah seperti Sumbawa pun berpotensi menjadi sasaran berikutnya. Kemudian ada slide kelima, yaitu isu hukum utama. Berdasarkan latar belakang dan kronologi tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan hukum utama yang menjadi kerangka analisis laporan ini. Yang pertama, apakah peti di Kecamatan Lunyuk memenuhi unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan UU Minerba nomor 3 tahun 2020? Yang kedua, siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab? Apakah penambang di lapangan, pemodal atau cukung di balik operasi peti, ataukah aparatur yang lalai dalam pengawasan? Yang ketiga, bagaimana konsekuensi hukum lingkungan bagi pelaku yang membuang limbah berbahaya, merkuri dan sianida ke sungai, ditinjau dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan keempat, ini yang paling krusial, mengapa penegakan hukum peti di NTB tidak berkelanjutan sehingga tambang yang sudah disegel bisa aktif kembali dalam hitungan bulan? Dan apa solusi yang paling efektif? Yang keempat, rumusan masalah ini akan kami jawab secara sistematis melalui analisis, regulasi, risiko, dan rekomendasi yang akan kami paparkan berikutnya. Kemudian ada slide ke-6, fakta dan bukti. Sebelum masuk ke analisis hukum, penting bagi kami untuk memisahkan mana fakta yang terverifikasi, mana opini, dan mana bukti yang kami gunakan. Fakta terverifikasi mencakup 3 hal. Penelitian Widayat 2017 yang secara ilmiah mendokumentasikan pencemaran merkuri di Lunyuk, data KPK tentang omset 1,8 triliun per tahun dari satu titik NTB, dan berita dari detik.com yang melaporkan tambang disegel Oktober 2024 aktif kembali pada Maret 2026. Sementara itu, kami juga mengidentifikasi opini atau posisi hukum, misalnya pernyataan Dinas SDM NTB bahwa peti sulit dicegah. Ini adalah posisi institusional yang perlu dicatat, namun bukan merupakan pembenar secara hukum. Bukti dokumen yang kami gunakan meliputi putusan PN Katapang nomor 332-PIT.SUS-PN KTP tahun 2024, di mana pelaku peti divonis 3,5 tahun penjara dan didenda 30 miliar sebagai referensi jurisprudensi. Ditambah laporan resmi KPK dan pemberitaan media nasional yang kredibel seperti Tempo, CNN Indonesia, dan Detik. Ada pula kategori keempat, yaitu data digital dan akademik. Penelitian Widayat 2017 sebagai bukti 4, data Kementerian SDM tentang lebih dari 2.700 titik peti di Indonesia sebagai bukti 5, dan laporan Satgas PKH dari Kementerian SDM April 2026 sebagai bukti ke-6. Pemisahan fakta, opini, dan bukti ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum kami berbasis bukti, bukan asumsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada slide ke-7, yaitu identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan. Kasus PETI melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pelaku PTI di lapangan. Mereka menghadapi ancaman pidana maksimal 5 tahun berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Minerba, atau bahkan hingga 15 tahun jika beroperasi di kawasan hutan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Yang sering luput dari jerat hukum adalah pemodal atau cukong, pihak yang menyediakan modal operasional peti namun tidak hadir di lapangan.
KPK menduga mereka sebagai penggerak utama. Secara hukum, mereka dapat dijerat melalui pasal 55 KUHP tentang penyertaan dengan ancaman hukuman yang sama dengan pelaku utama. Masyarakat Lunyuk adalah pihak yang paling dirugikan. Hak mereka atas lingkungan sehat dijamin oleh pasal 65 Undang-Undang PPLH dan pasal 28 Undang-Undang 1945. Mereka berhak atas ganti rugi melalui gugatan perdata. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berwenang menerbitkan izin pertambangan rakyat dan bertanggung jawab melakukan pengawasan kelalaian. Pengawasan dapat berdampak pada hilangnya PAD dari royalti dan pajak tambang yang seharusnya masuk ke kas daerah. Yang kelima adalah KPK dan aparat penegak hukum. Stakeholder yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Yang menarik, KPK sendiri mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum atau yang sering disebut backingan yang melindungi operator tambang ilegal. Jika terbukti, ini akan menjadi lapisan pertanggungjawaban hukum yang jauh lebih kompleks dan yang kerap terlupakan, ekosistem dan lingkungan itu sendiri. Pihak yang tidak bisa bersuara namun dilindungi langsung oleh konstitusi kita. Selanjutnya, analisis regulasi atau kerangka hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang analisis regulasi. Regulasi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 35 mewajibkan setiap kegiatan tambang memiliki IUP atau IPR. Pasal 158 mengancam siapapun yang menambang tanpa izin dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 miliar. Pasal 161 mengatur hal yang serupa bagi pihak yang menampung atau memproses hasil PETI sehingga membeli maupun pengolah emas ilegal tidak luput dari jerat hukum. Yang penting, melalui pasal 55 KUHP tentang penyertaan pemodal atau cukong dapat dikenakan hukuman yang sama persis dengan penambangan di lapangan. Regulasi yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang PPLH. Ada 3 pasal yang relevan. Pasal 104 mengancam pelaku dumping limbah dengan pidana 3 tahun dan dengan denda 3 miliar. Pasal 98 mengatur sanksi 3 hingga 10 tahun untuk pelampauan bakau mutu lingkungan. Dan yang paling strategis adalah pasal 88 tentang strict liability atau tanggung jawab mutlak. Artinya, pelaku PETI yang menggunakan merkuri atau sianida bertanggung jawab secara perdata atas kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan unsur kesengajaan. Ini sangat memudahkan proses gugatan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan. Pasal 89 inilah pasal yang digunakan KPK saat memasang plang larangan di Nusa Tenggara Barat pada Oktober 2024. Ancamannya sangat berat, 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. Berlaku jika lokasi PETI berada di kawasan hutan. Kondisi yang lazim terjadi karena potensi emas umumnya berada di kawasan tersebut. Regulasi yang keempat yaitu pasal 13 ayat 65 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Ini membuka jalur gugatan perdata oleh masyarakat terdampak. Seluruh unsur PMH terpenuhi dalam kasus ini. Yang kelima, PP nomor 22 tahun 2021 sebagai aturan teknis pelaksanaan PPLH menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam menetapkan standar bakau mutu dan reklamasi. Dan yang paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. PETI secara langsung melanggar kedua pasal konstitusi ini.
Selanjutnya yaitu analisis risiko atau matriks risiko. Nah, berdasarkan analisis regulasi tadi, kami mengidentifikasi 7 jenis risiko yang melekat pada kasus PETI di Lunyuk. 3 risiko berwarna merah, yang artinya sangat kritis, adalah risiko hukum pidana yang kemungkinannya tinggi dengan dampak yang sangat tinggi, karena ancaman pidana 5 hingga 15 tahun. Risiko lingkungan dan ekologis yang sudah terjadi dan bersifat permanen, karena merkuri bersifat biokumulatif, serta risiko penegakan hukum yang tidak berkelanjutan, yang justru sudah terbukti terjadi. Tambang disegel lalu aktif kembali dalam 16 bulan. 2. Risiko orangnya mencangkup risiko kesehatan masyarakat akibat paparan merkuri yang menyebabkan kerusakan saraf permanen, serta risiko fiskal bagi negara berupa hilangnya royalti dan pajak tambang senilai triliunan rupiah per tahun. Dan 2. Risiko hijau yang lebih dapat dikelola adalah risiko sosial dan konflik, serta risiko reputasi daerah yang berdampak pada iklim investasi Kabupaten Sumbawa. Dari ketujuh risiko ini, yang paling mendesak ditangani adalah 3 risiko merah dengan fokus utama pada penghentian siklus peti yang berulang melalui pendekatan sistemik, bukan sekedar operasi penerbitan sementara. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide ke-10, alternatif penyelesaian. Berdasarkan analisis risiko tersebut, kami menyusun 3 alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Alternatif yang pertama adalah penegakan hukum pidana melalui jalur litigasi oleh Polri dan Kejaksaan. Keunggulannya jelas, efek jera yang kuat dan menciptakan preseden hukum yang penting. Namun keterbatasannya adalah prosesnya yang panjang, antara 6 hingga 24 bulan per kasus, dan peti berpotensi kembali muncul jika akar permasalahan sosial ekonominya tidak diselesaikan secara bersamaan. Alternatif yang kedua yang kami rekomendasikan sebagai solusi utama adalah legalisasi melalui izin pertambangan rakyat atau IPR. Berdasarkan Perpres nomor 52 tahun 2022, ini adalah solusi yang inklusif. Penambangan kecil yang memenuhi syarat pendapatan perlindungan hukum negara mendapat loyalitas dan pajak, dan Kabupaten Sumbawa mendapat PAD yang selama ini hilang. IPR juga memungkinkan pengawasan lingkungan dilakukan secara terstruktur dan legal. Alternatif ketiga adalah remediasi lingkungan melalui mekanisme strict liability, dikombinasikan dengan pengawasan berbasis teknologi. Citra satelit oleh Satgas PKH, keunggulannya deteksi dini aktivitas peti tanpa perlu kehadiran fisik aparat di lapangan, sehingga menghindari pola operasi bocor yang selama ini menjadi kelemahan utama. Idealnya, ketiga alternatif ini tidak dipilih salah satu, melainkan diterapkan secara simultan dan saling melengkapi. Selanjutnya, slide ke-11, rekomendasi 6 langkah strategis. Dari seluruh analisis yang telah kami lakukan, kami merumuskan 6 rekomendasi konkret dan dapat diimplementasikan. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, yang artinya prioritas penindakan harus diarahkan kepada pemodal atau cukong sebagai aktor intelektual, bukan hanya buruh tambang. Koordinasi antara Polres Sumbawa, Kejari Sumbawa, Dinas SDM, dan Satgas PKH perlu diformalkan melalui nota kesepahaman atau MOU. Yang kedua, akselerasi penetapan wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan IPR bagi penambang kecil di Luyuk yang memenuhi syarat. Dan yang ketiga, pemulihan lingkungan atau remediasi di Desa Luyuk. Desa Luyuk Rea melalui mekanisme strict liability pasal 88 UU PPLH. Biayanya dibebankan kepada pelaku PETI, bukan kepada pemerintah. Dan yang keempat, penerapan teknologi. Pemantauan citra satelit untuk mendeteksi aktivitas PETI secara dini, sehingga menghindari pola operasi yang bocor informasinya. Nah, yang kelima, pengembangan program alternatif penghidupan berbasis potensi lokal. Sumbawa ekowisata, pertanian organik,
perikanan dan UMKM bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada PETI. Dan yang terakhir, yang keenam, penguatan kapasitas aparatur Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dengan alokasi anggaran pengawasan yang memadai. Dari APBD, keenam rekomendasi ini bersifat komprehensif dan saling melengkapi. Tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, yang tidak cukup hanya dengan satu pendekatan. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan 4 kesimpulan utama dari investigasi hukum bisnis ini. Yang pertama, kegiatan PETI di Kecamatan Luyuk sebagai substantif memenuhi unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin dan pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini bukan sekedar teori putusan PN Ketapang nomor 332 tahun 2024 telah membuktikan bahwa pelaku PETI di Indonesia dapat dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda sebesar 30 miliar. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya menimpa penambang kecil. Pemodal sebagai aktor intelektual harus dijerat melalui pasal 55 KUHP selama pemodal tidak bersentuh hukum. Siklus PETI akan berulang. Dan yang ketiga, siklus beroperasi disegel aktif kembali yang terjadi antara Oktober 2024 dan Maret 2026, mencerminkan kegagalan sistematik penegakan hukum yang reaktif. Satgas PKH yang telah mengembalikan 3,3 juta hektar lahan adalah langkah yang tepat, namun butuh teknologi dan konsistensi jangka panjang untuk benar-benar efektif. Dan yang keempat, solusi yang berkeadilan harus bersifat komprehensif, gabungan antar penegakan hukum terhadap pemodal, legalisasi IPR bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat pemulihan lingkungan melalui strict liability, dan pemberdayaan ekonomi alternatif. Tidak bisa hanya salah satu. Demikian presentasi dari saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.